Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayah bunda, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat diizinkan ya oleh Allah untuk berkumpul kembali menuntut ilmu, membekali diri insya Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ayah bunda, abang kakak semuanya, yakinlah bahwa kita adalah salah satu dari hamba Allah, dari seseorang yang diizinkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Dan temanya ini akan sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu rahasia emas perak untung dunia akhirat. Bersama Ustadz Dedi Irawan, beliau adalah co-founder PPA Institute dan juga Ketua Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Webinar ini adalah webinar spesial, ayah bunda, abang kakak semuanya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama share, kita sama-sama ajak keluarga, saudara, teman-teman kita. Silahkan di-share ke status WA, ke status Instagram, ataupun yang punya Facebook, silahkan di-share ke Facebook. Agar teman-teman kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang kita sayangi dapat terselamatkan ya asetnya. Aset di dunia dan insya Allah akan menjadi amal jariah di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana nih kabarnya Bunda, Ayah, sahabat-sahabat semuanya? Sehat ya? Yang sedang kurang sehat, kami doakan semoga sehat kembali. Yang sehat semakin sehat dan bugar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sudah hadir dari mana aja Bunda, Ayah, sahabat-sahabat semuanya, boleh dong di chat di kolom komentar. Irgi lihat yang sudah on cam ada Bu Lilis dan juga Ibu Zulaikho. Alhamdulillah, barakallah. Ya, sehat Bunda ya. Sehat, semoga senantiasa terus Allah berikan keberkahan. Bagi yang tidak ada uzur, boleh silahkan on cam ya, seperti Bunda Halimah. Ya, silahkan, barakallah. Bu Eti, Masya Allah dari Palembang hadir. Bu Siti Halimah dari Lombok. Prabu Muli, Sumsel hadir. Umi ya. Ada juga dari Cianjur hadir. Ibu Rosita, Bu Popi, Masya Allah dari Bintan. Ibu Yanti Mulyati dari Bandung. Alhamdulillah ya, jadi kangen tanah kelahiran. Insya Allah. Yang dari Jawa Timur mana nih? Belum kelihatan. Ada yang dari Jawa Timur? Ataupun yang dari Sulawesi? Ada nih, dari Bali ada, dari Bali. Yang belum hadir ya, belum ke absen, boleh silahkan di kolom komentar. Insya Allah ya Bunda, sesaat lagi kita akan belajar bersama Gurunda. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah telah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Ya Bunda, yang mana Al-Fatihah adalah umul Quran ya. Di dalam Al-Quran dan juga insya Allah membawa keberkahan bagi kita semuanya. Bandung hadir, Masya Allah Pak Agus. Atau Kang Agus ya. Zulaikho, Surabaya, Jatim. Alhamdulillah. Tetanggaan ya Bunda ya, Irgi di Malang. Jateng, Wonogiri, Masya Allah bisa hadir. Siapa nih Vivo? Nah boleh di name dulu ya Bunda ya. Yang apa ada namanya masih gadget, silahkan di rename dulu ya. Seragentina, Masya Allah. Baik, Pandeglang. Alhamdulillah ya. Sudah di absen semuanya. Yang mau absen-absen, insya Allah nanti disapa oleh gurunda kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, Irgi izin sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irgi, ketemu lagi kita. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini juga selalu dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Amin amin ya robbal Amin alamin. ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah tabarakallah. Ustaz, Alhamdulillah ya Allah, bunda-bunda juga ya kemarin ada, yang kemarin Bu Yanti ya yang menuntut ilmu. Kemudian bunda siapa lagi nih? Kemarin ya ketemu di Kalam, Masya Allah. Sekarang belajar lagi. Memang Masya Allah Ustaz ini, apa jemaah-jemaahnya
Semangat banget nih, Masya Allah. Semangat menuntut ilmu ya, bunda-bunda. Nah, Ustaz, sebelum Alhamdulillah. kita mulai, Ustaz, Ya, izin, izin bertanya, Ustaz. Kalau apa sekarang, kalau boleh tahu posisinya ada di mana, Ustaz? Sedang syiar atau sedang ada di rumah? oh, hari ini lagi istirahat dulu di Bekasi karena Masya Allah. apa? Kemarin baru sampai di Indonesia ya membersamai jamaah umroh perjalanan hikmah awal tahun. Alhamdulillah selama 12 hari perjalanan lancar dan hari ini langsung kita gasken untuk Masya Allah. apa syiar ya. Masya Allah. Baik, Ya Ustaz. Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Terdekat, Ustaz, kalau boleh tahu agendanya umroh dari PPA kapan, Ustaz? Dari perjalanan hikmah? Februari ada bersama Coach Sony Abikim, insya Allah. Terus juga Ramadan ada, Syawal juga ada, insya Allah. Yang terdekat sih itu ya Februari, Maret, sama ya Februari, Maret, April ya, insya Allah. Mudah-mudahan semua bisa dimudahkan untuk ikut di program umroh perjalanan hikmah bersama komunitas PPA. Nah, Alhamdulillah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bunda ya Amin. yang mau ikut bareng umrah bareng guru-guru di komunitas PPA, kalau pertolongan Allah silahkan ya. Nanti insya Allah chat-chat saja. Baik Ustaz, Masya Allah. Dengan tema rahasia emas perak untuk dunia akhirat. Nah, boleh di-spill sedikit Ustaz materinya? Ya, terima kasih Ustaz Irgi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah. Jadi program hari ini memang program rutin ya, dan tema malam ini menjadi tema yang rutin juga dalam rangka misi kita mengedukasi umat tentang pentingnya mengamankan aset dengan emas dan perak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya impian, punya target gitu ya dalam waktu yang mungkin dalam 1 2 tahun ini pengen diraih, ya saran ya menabungnya itu harus lewat logam mulia emas atau perak. Kenapa? Nanti kita bahas. Nah, kemudian selain juga kita bisa meraih impian kita, ternyata dengan emas perak ini juga bisa kita kembangkan lagi agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, ya untung dunia akhirat. Ya semua pasti pengen ya dapat untung di dunia, punya pasif income di dunia, juga punya pasif income di akhirat. Nah hari ini insya Allah kita akan bedah bersama gimana caranya. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan buat kita. Ya jadi buat teman-teman yang memang hari ini juga bergerak dalam syiar ya mengedukasi umat tentang logam mulia, boleh ya boleh sebanyak mungkin diundang ke Zoom ini insya Allah dengan tema ini kita selenggarakan paling lambat 2 minggu sekali ya Satirgi, tapi kalau lagi kosong insya Allah seminggu sekali. Jadi ini memang wadah untuk mengenalkan banyak orang tentang pentingnya bagaimana kita mewujudkan impian kita dengan emas. Karena Bapak Ibu sayang banget ketika Bapak Ibu sudah bekerja keras, ya siang malam, lembur-lembur, sibuk cari tambahan hanya untuk meraih impian-impian kita yang pengen umroh, yang pengen kuliahin anak gitu ya. Tapi tanpa sadar, tabungan kita itu bocor halus. Bocor nggak kelihatan, tapi habis nilainya. Ya tergerus dengan bahasa inflasi, dengan admin dan lain-lain. Padahal kalau kita tahu cara yang terbaik ya mengamankan aset bahkan mengembangkannya bisa jadi impian Bapak Ibu bisa lebih cepat diwujudkan. Insya Allah. Nah itu strategi Insya Allah. Masya Mudah-mudahan. Jadi Allah. silahkan Bapak Ibu boleh share gitu ya ke saudaranya, ke sahabatnya. Mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi wasilah teman-teman lebih mudah berangkat. Ya salah satunya tadi tuh yang pengen umroh dengan emas ya, insya Allah. Karena sekarang Ustadz Irgi kalau kita mau umroh ternyata kalau nabungnya emas sekarang butuhnya cuma 10 gram. Ya, cuma 10 gram. Padahal tahun lalu itu masih sekitar 15 gram. Artinya apa? Kalau kita nabungnya emas, impian kita akan lebih mudah terwujud. Bahkan yang tadinya punya apa namanya? Kalau kita nabungnya rupiah bisa jadi harga umroh ya bisa naik terus ya. Tapi kalau nabungnya emas itu kebutuhan emas untuk umroh itu semakin turun setiap tahunnya. Artinya aset kita ini akan lebih baik ya ketika disimpan dalam bentuk logam mulia emas ataupun perak.
Oke, Bismillah kita bahas ya bersama-sama di Insya Allah. malam ini insya Allah. Insya Allah baik Ustaz. Ya, ya benar ya, Ayah Bunda. Qadarullah ini emasnya sedang naik. Kalau misalnya kita investasi emas, lebih cepat berangkat umrohnya insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, Alhamdulillah Ayah Bunda juga sudah siap. Ya, sebelum dimulai, Irgi izin mengingatkan dan mengajak, silahkan untuk di-share-share kembali ya kepada keluarga, saudara, dan status media sosial kita. Kepada Gurunda, kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Siap, terima kasih Ustadz Irgi. Coba cek sound dulu ya. Khawatirnya terlalu keras. Aman Ustadz Irgi? Bismillah. Aman Ustaz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Dapat doa dari sahabat semua ya. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan keselamatan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat kelak. Dikaruniakan rahmat dan keberkahannya buat kita semua insya Allah. Mudah-mudahan semua sehat ya Bapak Ibu. Hari ini senang banget kembali bisa membersamai ayah bunda dan sahabat semua di Zoom malam ini dalam rangka edukasi ya umat tentang pentingnya kita mengalihkan atau menabung ya emas perak untuk mewujudkan impian kita sehingga kita bisa mendapatkan untung dunia akhirat. Itu harapannya. Karena banyak yang nggak sadar Bapak Ibu hari ini ya dia sibuk mencari tambahan, sibuk mencari uang, mencari bonus, mencari lemburan. Tapi setelah dikumpulin kok impiannya semakin jauh. Ya kok si impiannya seolah-olah sulit sekali terwujud. Ada kisah Bapak Ibu, ya saya sering ngobrol sama teman-teman gitu ya ketika ditanya, Mas Dedi kenapa harus nabung emas? Saya kalau ditanya gitu Bapak Ibu sering kali pakai analogi yang paling simpel gitu ya. Yang paling simpel itu dalam arti saya bilang, Pak, dulu ketika kita punya uang 100 juta ya, punya uang 100 juta di tahun 90, di tahun 90-an. Kira-kira kita masih bisa dibilang orang kaya apa enggak, Pak? Kira-kira masih bisa dibilang orang kaya nggak, Bu? Kira-kira? Ya, tahun 90. Kalau diukur dengan harga motor saat itu, yang seingat saya, Bapak Ibu ya, seingat saya itu dulu Honda Astrea Grand itu harganya masih 2 juta sampai 3 jutaan. Betul ya? Katakanlah 2,5 juta gitu. Berarti kalau Bapak Ibu punya 100 juta di masa itu, maka waktu itu kita punya kurang lebih sekitar ya 40 sampai 50 motor. Artinya dengan 100 juta saja kita punya showroom motor baru loh, bukan motor second, dengan jumlah paling tidak 50 motor. Tapi mungkin kita nggak pengen buka showroom, makanya uangnya ditabung. Nggak mas, saya buat kuliah anak, saya pengen kuliahin anak saya kedokteran, saya persiapin buat cucu saya. Dokter itu kedokteran kan butuh ratusan juta ya Bapak Ibu ya. Akhirnya dia nabung, disimpan bertahun-tahun. Sampai dia punya cucu, ya pengen dipakai tahun 2025, 2026 hari ini. Ya kira-kira 100 juta yang tadi Bapak Ibu, masih sama nggak nilainya? Padahal angkanya sama, 100 juta. Tapi ketika kita ingin mendaftar kuliah, mungkin di saat itu bisa tuh 100 juta buat daftar dokter di tahun itu. Tapi di tahun 2025 ternyata udah nggak bisa daftar dokter hanya mengandalkan 100 juta yang tadi. Nah di situ baru mulai berpikir tuh, iya juga ya Mas Dedi. Iya, sekarang Pak, kalau 100 juta tadi dibelikan sepeda motor di hari ini, kira-kira dapat berapa? Paling murah sekarang motor Matic itu 20 jutaan lah, gitu ya, 20 sampai 25 juta. Kalau 100 juta dibagi 25 juta berarti cuma 4 motor. Coba Bapak Ibu kita renungkan.
Aset kita yang tadinya bisa membeli 50 motor, sekarang cuma bisa beli 4 sampai 5 motor. Kemana sisanya? Nah, inilah yang disebut dengan bocor halus, Bapak Ibu. Ya, bocornya nggak kelihatan, angkanya tetap, tapi kempes. Kita gembos gitu. Nah, terus gimana Mas Teddy? Biar saya bisa menjaga nilai tabungan saya. Maka Bapak Ibu, cara cerdas mengamankan aset agar kita bisa untung di dunia. Kita bahas untung dunia dulu ya, nanti kita bahas untung akhiratnya. Ya, agar kita bisa untung di dunia, maka segera Bapak Ibu tabungnya jangan di rupiah, tapi di logam mulia. Sekarang kita cek, Bapak Ibu punya handphone, boleh di googling. Ya, harga emas di tahun 90 segramnya berapa sih? Ya, per gramnya itu ternyata Bapak Ibu ini yang 24 karat antara 20 sampai 30 ribu. Ya, 20 sampai 30 ribu. Katakanlah kita ambil harga paling tinggi 30 ribu saja per gram. Berarti ketika Bapak Ibu hari ini punya 100 juta, ya, 100 juta dibagi 30 ribu, maka Bapak Ibu punya berapa kilo? Nah, ya, punya 3000 gram, ya, kurang lebih 3 kilo. 3 kiloan ya, bener ya. Ya kurang lebih gitulah, pokoknya berkilo-kilo. Nah sekarang kalau Bapak Ibu nabungnya di emas, disimpan aja, nggak usah diapa-apain, taruh di lemari, taruh di brankas, ya, taruh di tempat yang menurut Bapak Ibu aman sampai waktunya ingin digunakan. Nah hari ini Bapak Ibu harga emas udah Masya Allah, ya udah di atas 2,5. Berarti kalau Bapak Ibu punya 3 kilo saja, maka nilainya bukan 100 juta lagi, tapi Bapak Ibu punya 7,5 miliar sampai 9 miliar. Kebayang sampai sini Bapak Ibu? Ya, jadi cara cerdas mengamankan tabungan kita itu bukan banyak-banyakan saldo rekening, tapi justru banyak-banyakan tabungan emas. Nah, gitu ya. Baik, insya Allah ini sebagai awalun, mudah-mudahan makin menarik gitu ya. Kenapa kita harus belajar materi hari ini, dan ini harus diseringkan ke saudara kita, ke keluarga kita, agar mereka bisa mendapatkan juga manfaat dari ilmu malam ini insya Allah. Bismillah ya, siap kita mulai Bapak Ibu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah ridho, kita niatkan duduknya kita malam ini karena Allah, biar jadi ibadah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya, kalau teorinya mah nggak terlalu penting ya. Yang paling penting yang kita lakukan hari ini jadi ibadah, jadi amal soleh, berpahala, itu yang paling penting. Insya Allah. Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min sururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama yuk kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas semua karunia-Nya, atas semua nikmat-Nya. Dan terus berdoa Bapak Ibu, doa sama Allah agar kita dijadikan hamba-hamba yang selalu bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Karena kata Rasulullah SAW, kekayaan yang hakiki itu bukan ketika kita punya banyak harta, tapi kekayaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba dikaruniakan oleh Allah hati yang selalu merasa cukup dengan pemberiannya, selalu bisa bersyukur dengan apa-apa yang sudah ada, nggak sibuk mikirin yang belum ada. Nah mudah-mudahan ya kita jadi orang-orang yang demikian, sehingga kita jadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Salat dan salam juga terus kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bismillah, ayo bunda semua. Siapa di sini yang ingin dapat untung dunia akhirat? Ya, sepertinya pertanyaan ini tidak perlu dijawab ya. Karena pasti tahu jawabannya. Dan saya yakin semua yang hadir hari ini
ingin sekali bisa menjadi orang-orang yang beruntung, ya beruntung bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Betul Bapak Ibu? Ya ada Bu Julaiha hari ini hadir, ada Bunda Muli dari Semarang, ya Bunda Lilis, insya Allah saling doain ya teman-teman. Ada Bunda Yanti, Bunda Yati, sama nih ada Yanti, ada Bunda Yati ya dari Cilegon, ada Bunda Leni dari Jombang, ya Masya Allah. Semua hari ini duduk di sini, kita doakan semua, semoga kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat, insya Allah. Semua ya, tanpa terkecuali. Ya mohon maaf kalau belum bisa disebutkan satu persatu karena yang muncul di layar biasanya yang on cam duluan ya. Tapi insya Allah mungkin teman-teman dalam kesibukan, semoga juga Allah mudahkan ikhtiarnya, urusan-urusannya, dikaruniakan rezeki yang berkah berlimpah, insya Allah. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keuntungan di dunia juga di akhirat? Jurusnya nggak banyak Bapak Ibu. Hari ini saya cuma share 3 aja. Ya, boleh dicatat ya, biar nggak hilang Bapak Ibu. Boleh diingat-ingat. Jurusnya AKM. Ini aja Bapak Ibu. Ya, AKM. AKM ini singkatan Bapak Ibu. A-nya itu apa? Ya, kita mulai dari amankan. Amankan aset kita yang tadinya hanya dalam bentuk uang kertas, amankan segera Bapak Ibu menjadi logam mulia. Ya, yang kedua, kembangkan. Jadi emas ini jangan hanya disimpan tapi juga bisa dikembangkan sehingga emas itu bekerja buat diri kita, menghasilkan ya produktif. Dan yang ketiga, ini yang paling mulia Bapak Ibu, manfaatkan. Karena pada akhirnya sebaik-baiknya manusia itu bukan yang paling banyak hartanya. Ingat Bapak Ibu, sebaik-baiknya manusia pada akhirnya adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Ya, kita harus jadi orang kaya. Kita harus jadi orang muslim yang megang uang banyak. Ya, bukan tentang uangnya, tapi kita kepengen sedekah lebih banyak. Kita kepengen ngasih makan orang miskin ya yang lebih banyak lagi. Kita pengen nyantunin anak-anak yatim lebih banyak lagi. Itu tujuannya Bapak Ibu. Ya, bukan tentang diri, bukan tentang kesenangan, bukan tentang keinginan, tapi tentang makna kenapa kita hidup di dunia ini. Kenapa Allah ciptakan kita? Kenapa Allah hadirkan kita di posisi hari ini? Maka semoga dengan harta yang dititipkan oleh Allah dan lewat harta ini juga Allah bisa memudahkan kita nanti menuju surganya Allah. Karena harta ini Bapak Ibu menjadi ya, bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Dan harta ini juga salah satu yang kelak akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Maka sebisa mungkin ayo kita maksimalkan dengan baik, digunakan dengan cara yang baik. Sehingga akan mengundang banyak kebaikan. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu malam ini, insya Allah. Ya, mulai dari amankan. Ya, sekarang kenapa Mas Dedi harus nabung logam mulia? Kenapa harus dijadikan emas atau perak? Ya, kita akan bandingkan Bapak Ibu dengan tadi itu. Pertama kisah ya, kisah punya uang 100 juta di tahun 90 disebut kaya, tapi di hari ini ternyata uang itu nggak bisa membeli atau daya belinya tidak seperti waktu di tahun 90. Kenapa? Karena ada bocor halus. Angkanya nggak berubah, tapi daya belinya semakin menurun setiap hari. Itulah yang disebut bocor halus. Ya. Dan yang namanya rupiah Bapak Ibu nilainya selalu terkena inflasi. Ada seorang sahabat, ya ada seorang sahabat Bapak Ibu. Beliau ini punya yayasan yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan yang dikelolanya. Ada SD, SMP gitu ya. Dan biasanya dana sekolah itu banyak yang mengendap Bapak Ibu. Ya contohnya ada uang pembangunan kan gitu ya biasanya ya kalau kita daftarin anak. Nah uang pembangunan itu nilainya luar biasa besar. Dengan target beliau di tahun kalau nggak salah di tahun berikutnya gitu ya ingin mengembangkan bangunan agar lebih luas dan tampungan mahasiswanya itu lebih besar. Tapi nabungnya waktu itu
Ya sekedar nabung di rekening saja. Kurang lebih waktu itu ada 3 miliar Bapak Ibu. Kemudian ada seorang sahabat menjelaskan, Pak, kalau kita punya tabungan, ya sebisa mungkin jangan nabungnya di rekening saja. Tapi coba deh konversikan ke emas. Bapak Ibu, waktu itu emas masih 1 jutaan. Jadi kenaikan emas Bapak Ibu dari 2020 sampai 2026 ini itu begitu drastis. Drastis luar biasa. Waktu kita bikin Ewal Gold, ya itu emas masih 300 ribuan Bapak Ibu per gram. Waktu launching itu sekitar 2019, bayangin 2019 itu belum sampai 500 ribu. Sekarang Bapak Ibu udah 2,5. Selang hanya 5 tahun. Nah waktu itu dia akhirnya mengkonversi tabungannya senilai 3 miliar menjadi logam mulia. Dan hari itu harganya masih di bawah 1 juta. Ya sekitar 900 ribuan lah kurang lebih. Maka dapatlah berapa kilo? 3 kilo Bapak Ibu. 3 kilo. Bayangin 3 kilo. Qadarullah dia nabung Bapak Ibu setahun lebih gitu ya. Setahun lebih ternyata emas melonjak luar biasa. Bahkan rekor tertinggi ya bulan April 2025 tembus 2 juta Bapak Ibu. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, yang tadinya dia tabungannya cuma 3 miliar, kalau didiemin saja maka tahun depan tetap 3 miliar, tahun depannya lagi tetap 3 miliar, tahun depannya lagi tetap 3 miliar. Tapi ketika dia mengkonversikan ke emas, qadarullah Bapak Ibu, di tahun berikutnya emas tiba-tiba naik jadi 2 juta. 2 juta. Ya. Berarti asetnya dia yang tadinya hanya 3 miliar naik 2 kali lipat. Jadi berapa, Bu? Jadi 6 miliar. Apa keberkahannya? Akhirnya dia bisa bangun bangunan sekolah berikutnya tanpa harus menggunakan dana yang awal. Masya Allah. Ya, nah ini banyak orang yang nggak paham Bapak Ibu kenapa pentingnya nabung emas. Ya kalau nabung emas jangan pernah melihat saya beli sekarang jual sekarang turun Mas Dedi, buybacknya beda. Ya memang nggak begitu. Kita beli emas tuh bukan buat langsung dijual gitu ya, kecuali Bapak Ibu ingin menjadi pebisnis emas, itu beda lagi. Nanti boleh bergabung ya. Intinya Bapak Ibu di awal ini langkah pertama agar kita bisa mendapatkan keuntungan di dunia, amankan asetnya dengan emas. Ya, siap Bapak Ibu ya. Bismillah nih. Jadi mudah-mudahan lebih cepat lagi terwujud impian-impian kita, dan emas ini mengamankan gaya hidup kita Bapak Ibu yang lifestyle-nya mungkin gampang goyah gitu ya. Kadang kita udah nabung gitu, saya pengen umroh tahun depan, sudah nabung nih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Godaan tiba-tiba datang setiap bulan. Ada promo 12-12, ada promo 11, 22, 33. Di mana promonya kira-kira? Ya, di marketplace ya. Ada toko oranye, toko hijau yang selalu melambai-melambai gitu ya. Ayo ibu belanja, ayo ibu belanja gitu ya. Seketika Bapak Ibu di zaman yang modern ini ternyata tabungan kita sangat mudah berpindah hanya karena jempol kita. Itu yang tadinya niatnya buat umroh tiba-tiba berubah bentuk. Jadi apa? Jadi gamis. Karena lagi promo nih Mas Teddy buy one get one. Yaitu yang buat umroh tiba-tiba berubah bentuk. Jadi apa? Jadi panci gitu ya. Jadi alat masak, lagi promo juga nih, lagi diskon 50%. Maka godaannya kuat Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu mengalihkannya ke emas, itu sedikit menahan gitu ya. Bisa menahan kebiasaan kita untuk mudah berbelanja. Ini pengaman Bapak Ibu. Kalau kita punya impian yang besar, yang mulia, maka ikhtiarnya harus maksimal, dan diantaranya Bapak Ibu cara jagain ya aset kita biar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak penting adalah dipindahkan dalam bentuk emas, dan emas ini sangat liquid. Contoh berikutnya Bapak Ibu, ya, kalau kita ngikutin lifestyle itu nggak ada habisnya, betul ya Bapak Ibu ya. Contoh cerita, di tahun 2001 ceritanya saya sebenarnya udah punya mobil. Ya dulu mobil saya mobil kecil. Tiba-tiba saya punya duit, saya punya uang kurang lebih 185 juta. Pengen banget saya itu dibilang sama orang kaya. Ya dengan apa?
dengan punya mobil yang lebih bagus, pengen banget dipuji sama orang. Ini ada mobil keluaran terbaru di tahun 2001. Waktu itu Bapak Ibu mobil yang cukup menjadi idola favorit gitu ya warga Indonesia adalah ya Kijang. Nah ini Kijang, ada fotonya Bapak Ibu. Kalau saya tergiur waktu itu, beli aja deh. Yang satu buat di rumah, yang satu buat kalau keluar kota misalkan. Akhirnya punya 2 mobil tuh, kebeli mobil. Tapi habis itu saya nggak punya tabungan. Dan kalau sudah dibelikan kendaraan Bapak Ibu, maka nilainya susut, betul ya. Tahun berikutnya itu udah turun harga mobil. Nggak pernah harga mobil itu pas kita jual itu di atas harga belinya, nggak pernah. Terus susut. Tapi Bapak Ibu coba, kalau kita bisa menahan diri saja sejenak untuk impian kita yang besar, agar kita bisa beruntung di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Kita bisa meraih impian-impian kita yang pengen umroh, pengen sedekah lebih, pengen hajiin orang tua. Maka, bismillah, saya mau nabung aja deh, alihin. Jadi apa? Jadi emas. 2001, Bapak Ibu lihat, harga emas itu 85.000. 85.000. Maka kalau dikonversi, berapa kilo? Punya 2,1 kilo. Ya, Masya Allah ya. Dan kalau 2,1 kilo itu dijaga dengan baik hingga saat ini, ya ini masih pakai slide lama Bapak Ibu, ini tahun 2025, harga emas 1,9, sekarang udah 2,6 ya, 2,6-an. Berarti kalau kita pakai harga 1,9 saja, maka aset kita Bapak Ibu sudah jauh lebih besar. Bukan lagi 185 juta, tapi 3,9. Dan kalau udah punya 3,9, Bapak Ibu bisa beli mobil nggak? Bapak Ibu bisa beli mobil bahkan tanpa mengurangi harta awalnya, 185 juta tadi. Bahkan kalau ini dibelikan mobil, dapatnya bukan hanya Kijang Innova, ya, tapi Bapak Ibu bisa punya Alphard, bukan hanya satu, tapi beberapa buah, ya bisa bikin travel, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita ya Bapak Ibu ya. Dan saya nggak tahu ya, pas tahu ilmu ini Bapak Ibu semakin percaya bahwa jalan Allah itu semakin dimudahkan ya. Yang pengen umroh, insya Allah ini ikhtiarnya, salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan impian. Ya, masalah hasil memang dari Allah Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu. Tapi jangan lupa, bab manusia adalah bab ikhtiar sebaik mungkin. Nah, maka kesimpulannya apa? Ketika Bapak Ibu mengamankan asetnya dengan emas ataupun perak, ini sama Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan di dunia. Ya, jadi untung dunianya udah dapat nih, insya Allah. Disimpan saja untung, nggak diapa-apain. Apalagi Bapak Ibu jadi pebisnis emas, ya mudah-mudahan, amin, insya Allah. Jadi emas perak disimpan saja untung, nggak usah diapa-apain. Terus gimana Mas Dedi cara dapetin untung akhiratnya? Nah Bapak Ibu, kalau pengen dapetin untung akhiratnya, salah satunya adalah Bapak Ibu beli logam mulianya dengan kalau saya boleh usul dan saran nih hari ini, Bapak Ibu belilah brand EOA Gold maupun Miracle Gold. Kenapa? Karena 2 brand ini ya Bapak Ibu sekalian dibangun dari gerakan wakaf produktif salah satunya. Dan hasil penjualan dari logam mulia ini ya sebagian besar keuntungannya itu digunakan untuk program-program kebaikan yang sudah kita bangun di komunitas selama 12 tahun belakangan ini Bapak Ibu. Jadi kita lagi bangun sistem nih Bapak Ibu. Biar apa? Biar apa-apa yang kita bangun hari ini tidak berhenti di tengah jalan. Kita punya yayasan yatim, kita punya rumah Quran di seluruh Indonesia, kita punya pesantren penghafal Quran. Kita nggak mau Bapak Ibu ketika kita meninggal nanti ini semuanya berhenti. Karena hari ini Bu, fenomenanya adalah banyak sekali gerakan-gerakan sosial yang berhenti di tengah jalan. Ada rumah Quran baru peresmian, sekian bulan tutup. Ada rumah yatim baru launching, sekian bulan tutup. Kenapa? Karena masih bergantung kepada donatur. Ketika donaturnya tiba-tiba nggak bisa bantu, terputuslah ya supportnya. Akhirnya apa? Berhenti. Maka kita butuh bangun sistem. Kita butuh bangun sistem bagaimana caranya biar
si gerakan-gerakan kebaikan tadi nggak pernah berhenti. Bahkan ada atau tidaknya kita itu terus berjalan. Maka kita bangun Bapak Ibu gerakan wakaf produktif. Nah, salah satu aset wakaf produktif yang dikelola di komunitas kita lewat Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, ya itu dikelola dalam logam mulia ini Bapak Ibu. Ya, mitra nazirnya itu adalah Iwa Gold dan Miracle Gold. Di mana nanti mauquf alaihnya inilah, keuntungan inilah yang akan digunakan untuk apa? Untuk biaya rumah Quran, operasional anak-anak yatim, sehingga Bapak Ibu bukan hanya dapat untung di dunia ketika membeli Iwa Gold atau Miracle Gold, tapi juga Bapak Ibu insya Allah kecipratan pahala kebaikannya, sehingga untung di akhirat punya amal soleh. Karena setiap keping dari brand ini Bapak Ibu insya Allah mengandung kebaikan. Nah ini kelebihan-kelebihannya ya. Insya Allah Bapak Ibu ini kemurniannya tinggi, ya memiliki program kebaikan untuk kesejahteraan umat. Dan ini bukan sekedar ngasih ya Bapak Ibu. Bukan CSR yang sekali pukul, enggak. Kita memang bikin program jangka panjang. Ya, betul-betul ada bangunannya, ada anak-anaknya, ada yang ngajar, ada yang belajar, dan ini sudah berjalan. Ya, ini jadi proyek kebaikan kita bareng-bareng. Dan salah satu yang menguatkan operasional itu semua adalah lewat usaha yang dibangun. Iowa Gold dan Miracle Gold. Maka Bapak Ibu sekalian, saya juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berjuang hari ini ya. Sebagai distributor yang sudah syiar, sebagai konsumen yang sudah mau percaya dengan brand ini. Masya Allah. Lewat wasilah Bapak Ibu selama 5 tahun ya berjalan, kepercayaan yang luar biasa dan udah banyak banget manfaat yang diberikan. Nanti saya tampilkan juga di akhir Bapak Ibu. Ya di akhir slide saya tampilkan laporannya. Ternyata dari usaha yang kita lakukan ini sudah sekian ratus juta sebagai mauquf alaih. Ini di luar yang CSR-nya ya Bapak Ibu, baru pengelolaan mauquf alaihnya. Ya Masya Allah. Nah jadi kesimpulannya apa? Yuk kalau kita pengen dapat untung dunia, segera amankan harta kita lewat logam mulia. Logam mulianya apa? IOA Gold atau Miracle Gold. Bismillah. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu, salah satu anugerah di perjalanan bagi kami adalah Allah tunjukkan jalan kita bisa memproduksi dan mensiarkan IOA Miracle Gold ini. Ya, ada beberapa anugerah yang patut kita syukuri di perjalanan ini ya. IOA Miracle Gold hadir sebagai solusi finansial umat. Kita gerak untuk menyelamatkan, mengedukasi umat agar mereka impiannya segera terwujud. Yang kedua, Bapak Ibu, atas izin Allah, ya berkat support dari semua teman-teman yang berjuang di seluruh Indonesia, IOA Miracle Gold menjadi market leader untuk emas-emas yang ukuran kecil. Alhamdulillah. IOA Miracle Gold juga ikut mengamankan aset umat, juga menguatkan ekonomi umat, membantu finansial banyak orang Bapak Ibu. Didukung oleh pasukan yang luar biasa, ada IMD, ya IOA Miracle Distributor, inovasi varian dan seterusnya ya. Dan yang paling penting yang nomor 8 Bapak Ibu. Saya pengen menekankan yang nomor 8 aja. Setiap kepingnya Bapak Ibu itu bernilai jutaan kebaikan. Ini anugerah di perjalanan. Maka ada sebuah peluang yang bisa Bapak Ibu atau kita semua ikhtiarkan agar kita bisa mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Dengan cara apa? Setelah diamankan, maka lanjut ya A, K, M. Ya, amankan, manfaatkan, kembangkan dan manfaatkan. Nah, manfaatkan dan kembangkan ini Bapak Ibu bisa satu jalan sekaligus. Dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu bisa bergabung di gerakan wakaf produktif yang sedang kami jalani hari ini. Ya, manfaat emas dan perak agar untung dunia akhirat. Emas dan perak salah satu instrumen wakaf produktif. Benefit dari tabungan emas dan perak yang disimpan di rumah itu tetap untung. Ya, hanya saja keuntungannya itu hanya didapat dari kenaikan harga emasnya saja dari tahun ke tahun. Itu pun sudah baik Bapak Ibu. Tapi benefit dari tabungan emas dan perak yang Bapak Ibu ikutkan program wakaf produktif, maka Bapak Ibu akan dapat dua keuntungan. Keuntungan dunianya dapat, keuntungan akhiratnya dapat. Ya Mas Dedi, kalau wakaf hilang dong aset saya, misalkan gitu ya. Tenang Bu, wakaf itu ternyata
ada juga yang disebut wakaf produktif permanen, ada wakaf produktif temporer. Nah, kalau kita yang mungkin sudah banyak tabungannya, kita mau ikut yang permanen, Mas Dedi, bismillah, ini buat bekal abadi saya pengen nanti ketika udah meninggal dunia punya amal soleh yang terus mengalir, maka saya wakafkan seumur hidup, bismillah. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang kedua nih Bapak Ibu, daripada diam di rumah emasnya nggak bermanfaat, maka biar jadi manfaat, ikutkan wakaf produktif temporer. Ada waktunya, ya 2 tahun misalkan. Setelah 2 tahun, maka asetnya kembali dan Bapak Ibu juga berhak menerima mauquf alaih ahli namanya. Ya kalau di investasi mungkin namanya bagi hasil ya. Tapi kalau di wakaf itu namanya mauquf alaih ahli. Menerima manfaat dari hasil pengelolaan wakaf tersebut. Sehingga untung dunianya tetap dapat dengan adanya bagi hasil tadi. Yang kedua, Bapak Ibu juga dapat amal jariah. Karena sebagian juga dari keuntungan itu kita sedekahkan. Jadi dengan harta yang sama, kita dapat keuntungan setiap 6 bulan sekali gitu ya, ada bagi hasilnya. Yang kedua, kita bisa sedekah setiap bulan secara berkala ke anak yatim, ke penghafal Quran dan lain-lain. Nah, ini cara cerdas ya beramal soleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Dedi, bagaimana caranya? Bapak Ibu, ini saya sampaikan bagi teman-teman yang ingin mengembangkan asetnya, bukan hanya menjaga nilainya, tapi juga mengundang keuntungan dunia akhirat, maka ada peluang nih investasi dunia akhirat lewat program IWO. Apa sih IWO? Initial Wakif Offering. Ya, jadi kita Bapak Ibu memang mendirikan perusahaan ini bukan dari investor-investor yang banyak duit, tapi kita bangun perusahaan ini dari komunitas, dari kebersamaan, ya dari kita untuk kita dan kembali untuk umat insya Allah. Nah, salah satunya modal ini dari wakaf produktif Bapak Ibu. Ya, dari aset teman-teman dikumpulkan, dijadikan modal, dijadikan produk, kemudian disiarkan. Dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini, berarti kurang lebih sudah 2020, berarti 6 tahun Bapak Ibu. Masya Allah ya. Doain ya, mudah-mudahan terus Allah jagain, terus Allah kuatkan, dan kita semua juga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk menjaga amanah ini dengan baik. Namanya manusia ya Bapak Ibu, kadang ada godaan, tapi dengan doa Bapak Ibu insya Allah ya kita bisa bareng-bareng di sini. Nah, Mas Dedi, programnya apa aja? Nah, wakaf ini untuk apa? Maka wakaf ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menitipkan sebagai peluang investasi dunia akhiratnya, insya Allah kita akan gunakan yang pertama untuk permodalan tentunya. Ya, permodalan dengan mitra nazir kita yaitu Iwa Gold dan Miracle Gold. Yang kedua, karena sampai detik ini Bapak Ibu, ini kabar gembiranya ya, sampai detik ini permintaan logam mulia, Iwa Gold dan Miracle Gold ini sangat tinggi. Bahkan buffer stok yang kami siapkan hari ini itu selalu kehabisan. Ya, selalu kehabisan dan terus bertumbuh permintaannya, Masya Allah. Ini keberkahan ya, karena edukasi emasnya terus berjalan dan umat mulai sadar pentingnya menabung emas. Yang kedua, kita juga sedang memperkuat badan buyback, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu ketika nanti mau jual kemana, ya tetap balik lagi ke kita. Balik lagi ke komunitas, nggak usah khawatir. Dan distributor kita tersebar di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Insya Allah nggak sulit ya untuk bisa mencairkannya kalau misalkan mau dijual. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tentu ini untuk buffer stock, untuk persediaan yang lebih banyak lagi. Nah, ini dia kebutuhannya. Maka saya mengundang Bapak Ibu nih yang mungkin punya apa ya bahasanya, titipan Allah atau harta yang mungkin belum digunakan dalam jangka waktu dekat ini, boleh ya ikuti program ini sehingga Bapak Ibu bisa dapat untung dunia, ya dapat mauquf alaih atau bagi hasilnya ya sebagai ahli. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa bersedekah setiap beberapa bulan ya, karena kita menyalurkannya beberapa bulan sekali. Memang ketika kita udah bagi hasil, maka kita salurkan ke rumah yatim, ke rumah Quran, pondok pesantren kita, sehingga Bapak Ibu dengan harta yang sama dan hartanya tidak berkurang, tapi Bapak Ibu bisa sedekah. Kan keren ya. Bahkan dengan dititipin saja Bapak Ibu sudah membantu ya saudara-saudara kita bekerja. Kita membuka lapangan kerja. Ada sahabat yang mungkin
akhirnya bisa menafkahi keluarganya. Dari situ aja udah punya amal soleh. Kita belum bicara untung rugi nih. Tapi dari kita bersama-sama nih ya berjuang di penguatan ekonomi umat ini, Masya Allah, ini banyak banget sebenarnya kebaikannya. Selama niatnya benar, selama niatnya karena Allah, insya Allah Bapak Ibu, ya Allah akan mudahkan. Nah ini Bapak Ibu programnya, ya, cara cerdas beramal soleh. Jadi ada dua ya, mauquf alaih ahli. Jadi ini keuntungan dunianya atau bagi hasil buat Bapak Ibu yang berwakaf. Mas Dedi, saya mah nggak butuh mauquf alaih ahlinya. Saya mau mauquf alaih ahlinya disedekahin juga semua, boleh nggak? Boleh. Jadi ini tergantung akad ya Bapak Ibu. Ada beberapa muwakif, ada beberapa sahabat yang dia nitipin, yang penting harta saya bermanfaat aja. Ya, saya nggak butuh bagi hasilnya, saya nggak butuh mauquf alaih ahlinya. Boleh nggak saya sedekahin buat anak yatim semua? Boleh. Tapi kalau diterima boleh nggak? Boleh. Karena itu udah jadi hak Bapak Ibu. Ya. Jadi ada mauquf alaih ahli, ada mauquf alaih khairi. IWO ya. Inisial wakif offering atau bahasa Indonesianya wakaf produktif temporer. Nah, skemanya begini Bapak Ibu. Kalau bicara wakaf ya. Jadi dari muwakif, Bapak Ibu yang berwakaf itu disebut muwakif, menitipkan dananya di nazir. Nazir itu yang menerima wakaf dan harus berizin Bapak Ibu. Nggak bisa yang menerima wakaf ini perorangan. Ya, harus benar-benar lembaga yang udah dapet izin dari negara. Dan Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, alhamdulillah Bapak Ibu sudah dapat izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, mitra nazir ini tidak bisa mengelola sendiri, dia harus bekerja sama dengan mitra nazir namanya. Nah, mitra nazir kita ada beberapa hari ini Bapak Ibu. Ada EO Gold, Miracle Gold, ada Ijabah Transport. Kita bergerak juga di sewa mobil berbasis wakaf pertama di dunia. Kita juga bergerak di pabrik pemecah batu. Jadi beberapa mitra nazir yang sudah kita kerjasamakan. Nah, dari sini akan kembali lagi dapat keuntungan bagi hasil. Nah, setelah menerima bagi hasil, maka disebutlah mauquf alai. Ada manfaat yang bisa diberikan. Nah, manfaat ini dibagi dua, ada ahli, ada khairi. Gitu ya. Nanti boleh dicatat kalau ada yang mau ditanyakan pelan-pelan sambil jalan ya. Nanti di sesi akhir kita akan buka juga sesi tanya jawab insya Allah. Nah, terus Mas Dedi, bagaimana kalau saya pengen ikut nih Bapak Ibu? Ya, saya buka nih caranya. Insya Allah semua bisa ikut program kebaikan ini. Tanpa terkecuali insya Allah, insya Allah. Ya, Bapak Ibu, dan caranya mudah. Ketika Bapak Ibu ingin ikut program ini, ya, total kebutuhan permodalan dari EO Gold dan Miracle Gold ini total kurang lebih di 25 miliar ya. Kalau di kiloin mas sebenarnya 10 kilo Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sampai detik ini sudah tercapai di angka 5 kilo Bapak Ibu. Ya, tinggal 5 kilo lagi nih siapa yang beruntung. Dan kabar gembiranya ya profitnya di 3 bulan terakhir ini melonjak luar biasa. Ya, setelah ada perbaikan manajemen, perbaikan sistem, dan ada launching new product EOA Silver, bagi hasilnya menarik Bapak Ibu insya Allah. Ya, bukan hanya apa ya bahasanya besarannya, tapi berkahnya sih kalau saya bilang. Karena kita juga di sini konsepnya bukan murni investasi, tapi wakaf ya. Memang semangatnya wakaf kebermanfaatan. Nah, alhamdulillah sudah Bapak Ibu terkumpul sekitar 5 kilo. Nah, ini bisa dalam bentuk apa aja. Bapak Ibu mau wakaf produktinya dalam bentuk uang boleh, dalam bentuk emas boleh, dalam bentuk perak boleh. Brandnya mau apapun silahkan, boleh. Mas Teddy, saya punya emasnya brand A, boleh nggak? Boleh. Brand C, boleh nggak? Boleh. Ya, silahkan nanti dikomunikasikan. Nah, batas waktunya bagaimana? Ya Bapak Ibu, untuk program IBO ini ya minimal kami buat paling tidak 2 tahun. Kenapa? Karena kalau untuk usaha setahun itu cepat Bapak Ibu. Ya setahun baru dititipin, tahu-tahu udah mau setahun aja. Nah paling tidak 2 tahun. Atau yang mau permanen juga boleh. Mas Dedi bismillah lah saya mau permanen aja. Tapi Mas Dedi boleh nggak kalau saya setahun? Nah itu boleh, by diskusi ya Bapak Ibu. Jadi ini memang aturan yang kita buat. Tapi ketika Bapak Ibu mau negosiasi, Mas Dedi boleh nggak kalau akadnya setahun saja? Karena di tahun kedua saya mau ada kebutuhan begini, begini, begini. Itu boleh. Ya, tapi standarnya itu kalau kami boleh menganjurkan, biar kita juga memudahkan mitra nazir ya dalam mengelola ini, itu paling tidak di 2 tahun. Tapi kalau ditanya setahun boleh nggak? Boleh, banyak juga Bapak Ibu yang hari ini kita berakad di 1 tahun. Nah,
Akadnya Bapak Ibu nanti bagi hasilnya dari mitra nazir itu, ya insya Allah kita cari yang aman, bukan dari bagi hasil net profit perusahaan tersebut, tapi kita bekerja sama dari pembelian bahan baku. Jadi setiap pembelian bahan baku kita lebihkan ya sekian ribu, dan ini untuk logam mulia, emas dan perak ini cukup besar Bapak Ibu, bahkan sangat besar, karena emas perak itu sebenarnya untungnya tidak terlalu besar, tapi pengalinya yang banyak. Nah, penyertaan modalnya bagaimana Mas Teddy? Paling tidak Bapak Ibu, yuk yang mau gabung silahkan. Ya minim kalau uang tunai bisa ikut program IBO ini minimal dengan 10 juta saja insya Allah. Ya 10 juta dititipin, insya Allah kita kelola Bapak Ibu, nanti setelah akadnya habis 10 jutanya dikembalikan. Atau yang punya emas 5 gram, boleh ya. Ini setara ya, 10 juta setara 5 gram, walaupun hari ini 5 gram lebih mahal pastinya. Ya, tapi syaratnya minimal 10 atau 5 gram kalau emas, atau 500 gram kalau perak. Nah, karena perak ini walaupun gramasinya besar, harganya murah. Ya, Bapak Ibu sekalian boleh dicek nanti. Ini kurang lebih sama lah. Ya, kurang lebih sama kalau dihitung. Nah, keuntungannya insya Allah Bapak Ibu dapat mauquf alaih ahli dan juga khairi. Nah, terus proyeksinya gimana Mas Teddy? Saya pengen tahu hitungannya gimana, menguntungkan nggak? Lebih bagus nggak dari deposito? Nah gitu ya teman-teman semua. Ini saya mau tampilin Bapak Ibu sekalian tabelnya. Jadi target funding itu 25 miliar insya Allah, atau 10 kilo emas. Dan ini bagi hasilnya, ya akadnya dengan mitra nazir kita. Nah, proyeksi bagi hasil atau keuntungan target dari mitra nazir kita setelah kita komunikasi terakhir itu, ya per bulan 17 kilo atau 17.000 gram. Perak 500 kilo atau 500.000 gram. Maka potensi keuntungan atau bagi hasil yang diterima oleh wakaf sebesar Bapak Ibu total ya itu 534 juta per bulan, per tahunnya sekian. Berarti kalau di persentase cukup besar Bapak Ibu, per bulan tuh 2%, lebih tinggi dibanding mungkin nilai deposito ya. Dan ini tentu naik turun ya Bapak Ibu, ini bukan angka tetap ya, kita mengikuti dengan pencapaian setiap bulannya. Bisa jadi lebih rendah, bisa jadi lebih tinggi, itu yang biar syariahnya terjaga juga insya Allah. Dan kabar gembira Bapak Ibu, sampai hari ini apakah sudah tercapai Mas Teddy? Ya hari ini Bapak Ibu penjualan kita insya Allah udah di angka 15-an, 15 kiloan ya bagi hasilnya. Jadi udah dikit lagi nih, dan ini terus bergerak melakukan banyak perbaikan, sudah mulai terlihat progresnya. Terus ada juga tabel bagi hasilnya seperti ini Bapak Ibu nanti. Ya, jadi ketika Bapak Ibu ada emas 5 gram itu sebanding dengan uang cash berapa, sebanding dengan setara dengan perak berapa. Nah, maka bagi hasilnya sekian ya per tahun sekian. Nah, untuk cadangan atau mitigasi resiko kita siapkan juga. Kemudian nanti ada ahli. Nah, ahli itu yang 60% Bapak Ibu. 60% nanti akan ditransfer ke Bapak Ibu setiap 6 bulan sekali insya Allah. Ya, jadi per 6 bulan Bapak Ibu. Untuk khairi yang 40%, inilah yang digunakan untuk sistem kebaikan tadi tuh, anak yatim, santri-santri kita, ya teman-teman semua. Sehingga dengan harta yang sama, untung dunianya dapat, untung akhiratnya dapat. Masya Allah ya. Keren ya. Dan ini Bapak Ibu historinya memang kita mulai dari dulu God lagi terseok-seok gitu ya. Kita baru bangun usaha ini, dan lihat Bapak Ibu tabelnya, perbaikan manajemen itu sudah kita lakukan sejak September. Ini manajemen yang baru. Dan alhamdulillah sangat meningkat drastis, dan di bulan Desember kemarin itu hampir 50 juta. Ini belum masuk sini. Total yang sudah diterima 395 ya, 395. Berarti kalau sama Desember 440 jutaan. Itu bagi hasil yang sudah diberikan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang kemudian disalurkan. Kemana penyalurannya? Nah ini ada videonya Bapak Ibu, dokumentasi penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Kita boleh saksikan bersama ya. يا من شفيت خطاياك علما بأنه يسمعنا هو الوحيد يبدل لي حال
الحزين لمبتسما لولاك يا إلهي كنت رجائي لبلعتني الدنيا كمال ولما أحتاج لمال ولا إنسان طرقت الباب بابك ربي لتنقذني من كل جرح آلمني عذرا عصيت أوامرك العفو منك يا رحمن غرست حياتي وتسقيني بالخير أنت تداويني إن كان ذنبي كالجبال. Masya Allah. Ya, dan sampai hari ini Bapak Ibu ada perusahaan-perusahaan juga dari sahabat alumni kita yang mensupport ya gerakan wakaf produktif ini. Apakah ikut ini harus setahun sekali Mas Dedi? Apakah tiap bulan boleh? Boleh. Ada salah satu sahabat kita, muakif kita Bapak Ibu yang dia hampir tiap bulan. Mas Dedi, saya mau beli lagi 10 gram tapi titip di wakaf dulu. Bulan depannya Mas Dedi beli lagi ya 10 gram titip lagi. Ada yang begitu. Boleh nggak? Boleh. Karena nanti setiap Bapak Ibu berwakaf itu ada sertifikatnya ya. Ada bukti Bapak Ibu ikut program wakaf produktif temporer dan setiap akad itu terpisah. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah. Nah kemudian emas perak peradaban setiap kepingnya mengandung bernilai kebaikan. Dan ini data yang mau saya tampilkan juga Bapak Ibu untuk teman-teman ya. Para muwakif juga mungkin yang hari ini hadir, yang ikut program IWO sudah berjalan. Terima kasih atas dukungannya. Alhamdulillah dari dana yang sudah terkumpul, dari pengelolaan wakaf teman-teman, kita sudah salurkan. Dan mungkin ini belum semua yang masih berjalan. Insya Allah kemarin sudah beberapa orang kita transfer di bulan Januari ini. Insya Allah dalam bulan Januari, ya maksimal awal Februari, semua sudah tersalurkan untuk yang ahli. Ya, untuk yang khairi ini dari kemarin sudah kita salurkan. Dan penerima manfaatnya lebih dari 11.000 orang Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua ya insya Allah. Karena kalau berjamaah itu unik Bapak Ibu. Kalau kita hanya sedekah ngasih orang 50.000 ngasih makan, maka ya pahalanya 50.000. Tapi ketika 50.000 itu kita titipin misalkan sama gerakan tertentu sampai terbentuklah dana yang besar, dari dana itu bikin gerakan yang besar, maka pahala kita bukan 50.000. Tapi kita juga dapat pahala berjamaahnya tadi. Nah inilah amal soleh berjamaah Bapak Ibu yang memang pasti beda nilainya. Sholat sendiri dapat pahala, boleh nggak? Boleh. Tapi ketika Bapak Ibu sholat berjamaah pahalanya beda. Nah itu ya, jadi inilah pentingnya kita bareng-bareng. Kemana aja Mas Teddy? Ini rinciannya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah untuk yang ahli ada 68 muwakif yang kita salurkan. Insya Allah sebagai bagi hasil ya untuk teman-teman. Dan ini tentu persentase ya Bapak Ibu. Misalkan dari total sekian kilo yang terkumpul, teman-teman persentasenya berapa nanti dibagi dari pencapaian setiap bulannya. Nah, yang khairinya kita salurkan ke program kita yang memang sudah berjalan. Dan memang ini Bapak Ibu jadi program jangka panjang, bukan sekedar lewat ya, bukan program gimmick. Wah ini buat nyemangatin aja nih santren, anak yatim. Enggak Bapak Ibu. Dari awal bahkan sebelum ada unit-unit usaha ini kita udah bangun ini dari awal Bapak Ibu. Cuma memang kita berpikir iya ya kalau kita ngandelin donatur kita ada batasnya semua. Kita punya umur yang pasti akan berakhir. Dan setelah kita belajar mendalami diskusi bahkan belajar dari kisah-kisah masa lalu para sahabat, ternyata konsep wakaf ini luar biasa. Masjid Nabawi, Masjidil Haram Bapak Ibu segitu besarnya, nggak ada kotak amal, nggak ada yang keliling bawain sorban minta sedekah, nggak ada. Terus siapa yang bayar listriknya? Siapa yang gaji imam Masjidil Haram? Siapa yang bayar marbot-marbotnya? Tapi nggak ada kotak amal. Bahkan jamaahnya yang seringkali dapat sedekah dari masjid gitu ya. Apalagi kalau bulan puasa, bayangin bulan Ramadan tidak ada jamaah yang kelaparan, yaitu pas buka makanan berlimpah. Terus dari mana Mas Tidi masjid itu bisa beroperasi? Karena konsep wakafnya sudah jadi Bapak Ibu. Konsep wakaf ini luar biasa.
Itu tanah-tanah di sekitaran Masjidil Haram Bapak Ibu itu tanah wakaf. Dan semua bangunan yang berdiri di sana Bapak Ibu itu berdiri di tanah wakaf. Hasil pengelolaan hotel tersebut itu sebagian besar Bapak Ibu masuk lagi ke yayasan wakafnya, ke nazirnya, dan kemudian disalurkan. Dan salah satu penyalurannya adalah ke Masjidil Haram. Dan inilah konsep yang sedang kita coba copy paste. Ya Bapak Ibu, kita bikin unit usahanya dengan konsep wakaf dan hasilnya kita gunakan untuk ya pesantren kita, anak-anak yatim kita, rumah Quran kita. Gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semakin tergambar ya. Ini penjelasan singkatnya tapi ini saya lewatin aja. Jadi One Quran Institute ini pesantren karakter Quran yang sudah kita bangun sejak awal kita bangun komunitas ini Bapak Ibu, dan sudah wisuda angkatan ke-7 terakhir kemarin. Berarti ini sekarang angkatan ke-8. Dan semua lulusannya kita sebar Bapak Ibu untuk berkhidmat menjadi pengajar-pengajar Quran di pelosok-pelosok daerah. Hari ini ada yang di Kota Mobagu, ada yang di Subang, ada yang di Malang ya, dan Ustadz Irgi salah satu alumni ya dari One Quran Institute ini, Masya Allah juga berkontribusi di daerah tempat tinggalnya hari ini ya. Dan untuk One Quran Institute ada 103 santri terakhir yang hari ini Bapak Ibu, dan sudah disalurkan juga dari Mauquf Alaih yang tadi dicatat di awal. Ini dokumentasi penyerahannya selama 2025 ya. Di bawah ini foto saat wisuda angkatan ke-7 kemarin ya, saya lupa bulan apa, tapi yang pasti ini 2025 akhir ya. Nah, di Yatim Village ini yang dipimpin oleh Kak Angga. Di sana ada anak-anak yatim dan ibu-ibu tangguh Bapak Ibu. Jadi bukan hanya anak-anak yang diasuh, kadang kita juga bantu ibunya diberdayakan, yang masak, yang ngasuh juga di sana. Dan ini operasionalnya sangat besar Bapak Ibu. Dan salah satu ya ikhtiar kita memenuhi operasional ini adalah lewat gerakan wakaf kita. Selain dari donatur yang hari ini terus rutin ya. Nah, ini sudah kita salurkan juga dari Mauquf Alaih sebesar 20 juta untuk 280 anak yatim. Masya Allah. Ini dokumentasinya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Kemarin juga kita sudah bantu funding wakaf sosial untuk pembangunannya. Jadi ada wakaf sosial dan wakaf produktif ya Bapak Ibu. Dua-duanya ini saling menguatkan. Nah, untuk wakaf sosial kurang lebih kita kemarin sudah salurkan ke The Yatim Village kurang lebih sekitar 300 jutaan untuk memperbaiki fasilitas yang ada di sana. Ini Pondok Pesantren Garut yang dipimpin oleh Ustadz Dudin. Alhamdulillah Bapak Ibu kita juga support beliau. Ya, baik yang wakaf sosialnya untuk bangunannya, juga yang operasionalnya ya. Ada 175 anak santri yang belajar di sana. Ini dokumentasinya ya, alhamdulillah bahagia banget Bapak Ibu, saya bisa menjadi kepanjangan tangan lah ya dari Bapak Ibu semua. Saya juga cuma berharap mudah-mudahan dapat kecipratan. Kalau saya dibilang punya harta berapa Mas Teddy, wakaf saya nggak punya banyak Bapak Ibu, tapi saya berharap mudah-mudahan dengan ini saya bisa menjadi wasilah kebaikan Bapak Ibu. Saya juga kecipratan nih ya, amal soleh Bapak Ibu semua. Insya Allah kita bareng-bareng di sini. Ini Kak Yawan juga bangun Tauhid Center, ini keren banget Bapak Ibu. Ya, yang Kak Yawan bina ini bukan anak-anak biasa, tapi anak-anak jalanan. Ditawarin mau ngaji nggak, nanti di backup makannya, belajarnya dan lain-lain. Wah, senang banget mereka Bapak Ibu. Jadi anak-anak jalanan yang bingung mau bagaimana, terlantar, diberdayakan. Bahkan di Kota Mobagu ini sudah mulai mandiri, mereka bikin kolam sendiri, kolam ikan ya Bapak Ibu. Kemudian kebun tomat, kebun cabai, sehingga hasil panennya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari Tauhid Center. Dan kita juga support ke sana. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya juga akan berkunjung ke sana. Sudah janjian sama Kak Yawan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan kabar gembira buat Bapak Ibu nanti ya. Nah, di sini ada 95 santri ya, alhamdulillah. Ini dokumentasinya anak-anak yang belajar di sana. Rumah Quran, alhamdulillah Bapak Ibu, kita diamanahi 43 rumah Quran. Harapan saya juga ke depan WPI bisa menjadi wasilah ya, mensupport seluruh rumah Quran yang ada di Indonesia. Ya mungkin hari ini sebagian baru ada yang disupport, sebagian masih mandiri, karena memang kita masih baru berjalan nih Bapak Ibu. WPI ini baru berjalan fokus wakaf produktif ini kurang lebih 3 tahun terakhir lah. Baru mulai settle.
Dan alhamdulillah hari ini udah mulai bertumbuh bahkan makin besar mauqaf alaihinya, dan mudah-mudahan terus makin besar. Ini rumah Quran yang baru kita support rutin Bapak Ibu dari 43 itu. Nah, target kita masih banyak ini insya Allah, mudah-mudahan ya, doain Bapak Ibu, karena cita-cita saya itu semuanya mudah-mudahan bisa tersupport dan nilainya mungkin lebih besar lagi. Ya hari ini memang sebisanya kita, semaksimalnya kemampuan kita, mudah-mudahan Allah lihat kesungguhan ikhtiar kita semuanya. Dan ini dokumentasinya lagi-lagi ada rumah Quran Depok, ada rumah Quran Bandung, ya teman-teman semua. Kemudian Bapak Ibu, kita juga menggunakan hasil pengelolaan dari wakaf produktif di Ewa God, Miracle God itu untuk program kalam, kajian malam. Kita berdayakan guru-guru kita, Bapak Ibu sekalian, untuk terus berdakwah. Kita support semuanya, mulai dari link Zoom-nya, kafalahnya, semuanya, ya dokumentasinya, itu dari aset wakaf. Kebayang ya Bapak Ibu, ketika teman-teman ikut webinar seperti ini setiap malam yang diselenggarakan oleh WPI dan PPA, ada berapa ratus orang yang hadir dan dia dapat ilmu. Maka ibu bapak yang ikut program IWO ini, ya yang nitipin emasnya, peraknya, uangnya, insya Allah akan dapat amal jariah juga, ya dari ilmu yang disampaikan ke banyak orang. Dan sudah 70 kali webinar Bapak Ibu, Masya Allah ya. Nggak kerasa saya juga ini dulu saya bilang sama teman-teman, ayo kita memperluas kebermanfaatan kita, memperbanyak kebermanfaatan kita dengan apa? Dengan ya dakwah, dengan majelis-majelis ilmu. Salah satunya ya dengan kajian malam. Nah ini yang kita ikhtiarkan sebisa kita Bapak Ibu. Udah 70 kali dan rata-rata dengan peserta yang 100 sampai 300 orang rata-rata Bapak Ibu. Ya kurang lebih ada 10.400 sampai data ini dibuat. Tentu kalau hari ini sudah bertambah ya, Masya Allah. Dan ini contoh-contoh flyer ya yang sudah dibuat kalam atau kajian malam. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bantuin syiar gitu ya, link Zoom kajian malam, maka Bapak Ibu juga sedang memperbesar saldo pahala Bapak Ibu yang ikut program EWO ini. Ya insya Allah, jadi pahalanya terus mengalir. Maka Bapak Ibu kesimpulannya, wakaf produktif adalah cara cerdas untuk mengamankan dan kembangkan harta kita, baik itu dalam bentuk uang tunai, baik itu dalam bentuk emas maupun juga dalam bentuk perak. Dan Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amal kecuali 3, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Dan uniknya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ikut program ini, 3-tiganya dapat. Amal jariahnya dapat, ilmu yang bermanfaatnya tentu dapat insya Allah ya. Bagaimana tidak, kita sedang mendidik, mencetak para penghafal Quran, para pengajar Quran yang ilmunya pasti bermanfaat insya Allah. Yang berikutnya yang ketiga, anak yang soleh. Bapak Ibu, anak-anak santri kita selalu mendoakan para muwakif, para donatur setiap saat. Dan mudah-mudahan ini juga yang menjadi keberkahan buat kita di dunia juga di akhirat. Jadi kalau dinilai Bapak Ibu sebenarnya ya, keuntungan akhiratnya itu jauh lebih banyak sebenarnya dibanding keuntungan dunianya mungkin. Ya mungkin secara rupiah kita dapat lah gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah harta ini bisa menjadi jalan Allah semakin mencintai kita. Ya, menjadi jalan kita semakin ringan untuk masuk surganya Allah. Ya, maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayo ya gabung bersama kami untuk bisa mendapatkan keuntungan dunia akhirat lewat program wakaf produktif ya, mau yang permanen boleh, yang temporer boleh. Program IWO atau IWO untuk memperkuat mitra nazir kita IWO God dan Miracle God. Gimana caranya Mas Dedi? Ya, Bapak Ibu sekalian, bismillah. Nah, silahkan Bapak Ibu klik link ini ya, boleh difoto dulu, boleh di screenshot buat disimpan dulu, barangkali nanti setelah ditimbang-timbang Bapak Ibu pas punya tabungan pengen ikut boleh ya. Yang mau malam ini silahkan ya Bapak Ibu, karena kadang kalau niat baik ditunda-tunda nggak jadi itu. Ya kadang kalau niat baik itu ditunda malah lupa dan akhirnya nggak jadi ikutan. Banyak kekhawatiran, banyak perhitungan yang akhirnya bikin kita malah tidak menunaikan niat baik kita.
ya. Mungkin admin bisa bantu share ya di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu cukup klik saja linknya, ya. Bapak Ibu isi data-datanya, kira-kira mau wakaf berapa rupiah, atau berapa gram emas, atau berapa gram perak, dan berapa lama. Nah, itu dulu nanti. Setelah diisi, insya Allah nanti tim kami akan menghubungi Bapak Ibu untuk konfirmasi. Dan untuk membahas terkait teknis ya, tentu harus ada pengiriman kan kalau emas, ya pengiriman. Atau Bapak Ibu kalau nggak mau dikirim-kirim, boleh titip beli. Ya, titip beli jadi transfernya cash, tapi titip beli dulu. Ya, jadiin emas, akadnya tetap emas, nanti kembalinya emas. Ya, boleh uang, boleh emas, boleh perak ya. Silahkan Bapak Ibu. Kalau uang nilainya lebih kecil, tapi keuntungannya lebih besar. Ya, karena nilainya berbeda ya dengan kalau Bapak Ibu wakafnya dengan logam mulia. Nah, nanti yang mau transfer juga boleh ke sini. Sewaktu-waktu Bapak Ibu punya rezeki mau wakaf permanen juga boleh. Ya, Mas Dedi, saya punya CSR perusahaan selama ini saya bagi ke anak yatim. Nah, sesekali Ibu cobain wakaf. Ya, cobain wakaf. Karena wakaf ini the next level infak. Kita bisa sedekah anak yatim, bisa zakat, bisa bantuin orang yang kelaparan ketika kita hidup di dunia, betul nggak? Tapi ketika kita sudah meninggal, maka kita nggak bisa lagi tuh santunin anak yatim, kita nggak bisa lagi tuh zakat, nggak bisa lagi tuh ngasih makan orang yang lapar. Tapi ketika Bapak Ibu punya wakaf produktif, pahala santunan anak yatimnya akan terus mengalir walaupun Bapak Ibu sudah nggak bisa nyantunin lagi. Kenapa? Karena yang bekerja adalah wakaf Bapak Ibu. Jadi ini passive income akhirat. Ya, keuntungan kita nanti di dunia dan di akhirat yang Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi jalan juga ya teman-teman semua. Mungkin itu teman-teman ya, menarik Bapak Ibu. Ayo saya ngundang lagi-lagi. Alhamdulillah sampai detik ini Bapak Ibu sudah banyak juga teman-teman yang dikembalikan, yang akadnya sudah habis kita kembalikan ya, dan kita masih terus butuh support dari teman-teman bagi yang ingin gabung. Dan qadarullah, lagi-lagi ini qadarullah, memang ini sejak Agustus kita ada perapihan manajemen total, perapihan strategi, dan dampaknya sangat-sangat bagus Bapak Ibu. Masya Allah, sangat-sangat bagus. Bahkan bulan Januari ini saja sudah melewati dari target bulan Desember kemarin ya. Dan ini terus meningkat. Artinya apa? Semakin Bapak Ibu penjualannya makin bagus, apalagi kalau Bapak Ibu juga distributor ya. Semakin Bapak Ibu jualan, semakin juga memperbesar mauquf alaihnya kalau Bapak Ibu ikut program IBO ini. Sambil menyelam minum air. Mungkin itu, jika ada pertanyaan boleh teman-teman semua, jangan sungkan. Ya, kita bareng-bareng di sini, silahkan. Nah, udah ada yang raise hand tuh. Saya kembalikan ke Ustadz Irgi dulu mungkin. Bismillah Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Bunda, sahabat-sahabat semuanya, Alhamdulillah sudah disampaikan di sesi yang pertama materi atau ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Dedi. Semoga bisa kita pahami dan juga kita amalkan sedikit demi sedikit. Dan sesi yang kedua ini, insya Allah, Bunda masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung seperti Ibu Yanti, diaktifkan fitur raise hand-nya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya lewat chat, insya Allah kami akan bacakan. Silahkan Ibu Yanti dulu kepada Gurunda langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adedi, saya ingin menguatkan apa yang ada di ini kan yang pertama ada dua ya. Yang pertama menguatkan karena ini terjadi pada saya sendiri, yaitu saya ASN, dua-duanya dengan suami itu ASN, dan saya alhamdulillah punya prinsip dengan suami itu, yang lain kan bisa hidup tanpa istrinya kerja, gitu ya. Saya kerja, berarti saya harus bisa lebih. Nah, saya tabung dalam bentuk antam. Dulu tuh nggak ngerti, belum ada ini, nggak ngerti ya. Nah, setelah itu eh, Mama bilang, Teh usia 40, kepala 4, Teteh harus pergi haji. Nah, Amin ya. akhirnya waktu itu 2008 buka buka apa? Buka kotak yang saya simpan hanya 1 gram, 2 gram gitu. Itu dalam bentuk antam. Waktu itu antamnya masih bulat. Kalau sekarang kan persegi. Nah, itu
Pas akhirnya ya udah saya jual itu Antam. Itu mulai nabung dari tahun waktu nikah 86. Nah, haji itu 2008 gitu ya. Berarti udah lumayan kan, udah lama. Pas dilihat ternyata masih ada ininya, kwitansinya ada di Hmm. harganya waktu itu saya beli 25.000 per gram. Allahumma sholli ala Nah, Muhammad. 2008 itu adalah harganya waktu saya jual 250.000 per gram. Hmm. Jadi udah 10 kali lipat. Jadi Masya apa Allah. yang tadi Adiri katakan betul gitu. Betul sekali karena saya sudah merasakan apa kemanfaatan itu gitu. Waktu itu memang nabung ininya juga nyimpennya nggak banyak dan itu pun di rumah jadi hanya 1 gram 2 gram gitu dikit-dikit tapi alhamdulillah berkali-kali lipat sehingga kami berdua bisa pergi haji. Nah, Masya Allah. setelah itu kan pengalaman itu bagus sehingga saya inikan lagi saya punya cita-cita saya harus sekarang minimal saya harus bisa umroh berlima anak saya 3 orang dan semua Amin. menikah. Nah, akhirnya nabung lagi seperti itu. Ya saya sisihkan. Alhamdulillah 2025 itu dengan menjual itu pergi berlima dan dengan di sana dengan apa di Mekahnya itu di hotel-hotel yang mungkin Adik tahu itu adalah hotel bintang 5 yaitu di Madinah saya di Maden, Hotel Maden. Lalu itu di mana? Di eh, Mekah itu saya di Jam-Jam Tower di Masya Rohtana. Allah. Jadi berarti betul-betul kenikmatan yang memang ini ya. Saya katakan ini bukan maaf, bukan masalah mau ria, tapi untuk ini kan apa yang ada dikatakan benar gitu. Masya Ya, Allah. ya Alhamdulillah. itu aja hanya penguatan ya itu. Nah itu Testimoni ya Bun ya. ya gitu. Ya, Terus jadi sekarang hmm, ada satu cita-cita lagi yang belum saya apa capai, yaitu saya ingin dengan suami melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Belum tercapai. Nah, sekarang, seandainya sekarang saya ada rezeki, saya apa beli di mana di IOA ya tadi yang berarti tuh tapi dibawa diambilnya misalnya tahun depan karena nggak mungkin kalau sekarang terlalu dikit nabungnya nggak mungkin tercapai dengan logika matematika karena saya latar belakangnya guru matematika jadi tapi Allah bisa bisa aja gitu kan karena buktinya terjadi yaitu eh, segala macam yang ya kayak kemarin 5 orang di tahun 2025 kok bisa saya pergi gitu kan ya itu karena Allah memampukan bukan karena saya punya gitu kan tapi Allah memampukan. Nah itu gimana maksudnya jadi saya sekarang beli eh, apa IOA ya I- IWA ya. ya, Eh, Nah, itu setelah itu saya simpan gitu. Itu termasuk wakaf kontemporer ya. ya. Jadi Bunda eh, ketika tadi kan punya impian ya, Ya, umroh impian. dan Jadi sudah inginnya berjalan tahun depan gitu. Ya, tahun depan. mudah-mudahan Nah, tercapai jadi di bulan Ramadan. ketika punya impian tahun depan, ya Bismillah berarti Bunda mulai nabung emas. Nah, ketika Mhm. nabung baru beli saja Bun, baru beli saja produk EOA Gold. EOA itu ada singkatannya Bun, Employee of Allah sebenarnya. Jadi Hmm, EOA itu singkatan. Spiritnya kita pengen bermanfaat buat orang lain. Jadi emas ini sebenarnya sebagai jalan aja sih, sebagai jalan ikhtiar kita. Satu, mengamankan aset umat. Kedua, sistem kebaikan yang kita sedang rencanakan ini bisa berjalan. Karena orang kan kalau beli makanan pasti mikir ya ada expirednya. Beli mobil nilainya turun. Kalau beli emas itu sebenarnya iya, harusnya nggak ada benar. yang nolak. Karena Iya, dia hanya mindahin tabungan dia dalam bentuk uang kertas dan bentuk logam mulia, nggak rugi sama iya. sekali dan malah lebih untung sebenarnya. Untung, Nah, untung. jadi ketika beli saja Bunda sudah ikut wakaf sebenarnya, wakaf dan infak dan itu permanen. Nah, kemudian yang kedua kita menawarkan Bunda pengen nggak emas yang ditabung itu bukan hanya dapat untung dari nilai yang naik dari tahun ke tahun saja. Kan kalau di berangkas kayak tadi Bunda disimpan, dijual pas mau dipakai itu kan dapat keuntungan dari naiknya nilai emas ya. Iya, betul. Tapi ketika kita pengen lebih untung dunia akhirat lagi, kita punya
program namanya IWO, Initial Hmm. Wakif Offering. Ya, kalau di Hmm. perusahaan mungkin IPO gitu ya, IPO. Nah, ini kita membuka permodalan dari wakaf produktif untuk perusahaan kita, emas apa logam mulia ini. Nah, gitu ya, Bang Bunda. Nah, Bunda bisa misalkan, Mas Dedi, saya punyanya 5 gram boleh nggak? Boleh. 10 gram boleh nggak? Boleh. 100 gram boleh. Sekilo apalagi kan gitu ya. Nah, ini kita Ya. buka. Jadi, misalkan Bunda mau ikut nih, titip dititip di yayasan, nanti diakadkan, Bunda sudah ikut program wakaf produktif temporer. Nah, dalam Temporer. jangka waktu akad berapa lama itu nanti ada tertulis di situ akadnya seperti apa. Maka nanti selama Hmm. berakad, selama per 6 bulan, insya Allah ya mudah-mudahan terus dilancarin. Selama setiap 6 bulan kita akan ada laporan dan bagi hasil. Insya Allah nanti mudah-mudahan di tanggal 25 ya. Saya agendakan mungkin di pekan depan atau pekan depannya lagi. Itu kita juga akan bikin seperti ini Zoom, tapi khusus laporan. Nanti Bunda boleh Hmm. ikut juga ya untuk laporan kita, dana yang diterima berapa, terus mitra nazirnya apa saja, menghasilkannya berapa saja, dan sudah disalurkannya kemana saja. Untuk apa? Untuk biar teman-teman ya trust ya percaya gitu dan mudah-mudahan semakin semangat juga nih dukung gerakan baik kebaikan kita kan gitu ya Bun ya. Nah, jadi Betul, Bunda kalau betul. mau ikut program EW ini boleh silahkan abis beli buat ditargetin Ramadan tahun depan gitu ya. Langsung Ya. dititipin wakaf. Jadi dua-duanya dapat tuh buat nabungnya Hmm. dapat, manfaat wakafnya dapat juga. Nah, pada Iya, masanya iya. nanti mau daftar, nah itu boleh nanti dikabarin aja, Mas Dedi saya mau umroh boleh bantu buyback nggak? Udah langsung kita cairin. Oh, Nah, gitu. jadi nggak usah Iya, dikirim-kirim iya, lagi kan paham. enak ya. Nah, Iya, kalau iya. misalkan mau langsung di buyback gitu. Iya, Gitu iya, Bunda. paham. Iya, terima kasih. Ya, Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, barakallah Bunda Yanti, Alhamdulillah sudah terjawab dan juga tadi testimoninya Masya Allah sangat-sangat luar biasa ya, Alhamdulillah. Baik Ustaz, ada juga testimoni ya dari Ibu Khairunisa Tulung Agung. Masya Allah, saya juga bisa bantu anak beli mobil dengan IOA Gold. Masya Allah. Kemudian sekarang masih nabung untuk pelunasan haji dan umroh bersama keluarga dan untuk bantu anak beli rumah. Masya Allah. Semoga Allah Alhamdulillah. mampukan semuanya. Amin ya Allah. Baik, Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang di bawah sudah terjawab pertanyaannya. Tinggal di WA Bunda ke Ustaz Dedi. Ada lagi, Bunda, sahabat-sahabat semuanya yang ingin langsung bertanya kepada Gurunda. Insya Allah Bapak Ibu program apa tema Zoom ini Eh, saya baik. akan adakan rutin ya Bapak Ibu sekalian. Eh, Target sesi seminggu sekali, sepekan sekali, setiap Sabtu malam Ahad. Sebenarnya ini mundur sehari karena kemarin ada agenda. Ya, Sabtu malam Ahad tuh biasanya eh, temanya rahasia Mas Perak. Bapak Ibu boleh nanti undang siapapun ya, termasuk yang distributor, undang agennya boleh, undang customernya boleh. Ya, intinya kita akan edukasi mereka nabung emas. Yang kedua, ayo jadi apa ya investor emas lewat program wakaf produktif gitu. Insya Allah mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan buat kita semua. Nah, Umroh Akbar Insya Allah tuh bareng Ustadz Dudin. Ustadz Dudin Ramadan nih Bu 2026 tuh akan berangkat. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi silahkan yang ingin bertanya dan yang sudah ada niatan-niatan saran saya segera klik aja linknya dulu ya karena apa namanya setiap niat baik harus dimulai. Perkara nanti emasnya baru ada bulan depan, seminggu lagi nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ngelis aja, nanti ada admin kita yang akan mengkomunikasikan ya Mas nanti sampaikan aja. Insya Allah saya pengen begini begini begini. Nah itu nanti akan menjadi akadnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Wah, Alhamdulillah ada yang beli rumah juga. Iya memang begitu. Ya bahkan kalau ceritanya kayak tadi tuh ya ada yang pemilik yayasan ya punya 3 miliar dapat 3 kilo 2 tahun lagi atau setahun setengah kemudian ternyata jadi 2 juta harganya. Jadi 6 miliar. Berarti kalau udah punya 6 miliar kira-kira hajinya jadi gratis nggak? Ya bukan hanya sendiri tuh haji furoda sekeluarga kan gitu ya. Padahal ya kita duitnya segitu-segitu aja. Itulah Bapak Ibu cara cerdas bagaimana kita bisa dapat untung dunia dengan mengamankan aset kita dengan emas, untung akhiratnya dengan kita berwakaf gitu. Boleh Bunda Nisma, emasnya boleh apapun. Bunda punya emas brand apapun,
selama itu murni ya, kecuali perhiasan. Memang perhiasan kami belum menerima, ya biar nanti akadnya lebih enak. Karena kalau perhiasan kadarnya biasanya tidak selalu 94 kali. Nah, kalau kita bilangnya logam mulia, insya Allah 94 kali, nanti dikembalikannya pun 94 kali. Gitu ya. Jadi yang diakatkan itu emasnya dengan kadar 94 kalinya. Dikembalikannya, Bapak Ibu, nanti ya umumnya dikembalikannya dengan brand EOA Gold atau Miracle Gold umumnya. Tapi kalau Bunda pengennya dengan brand yang sama itu juga bisa. Nanti kita ikhtiarkan. Ada mekanismenya insya Allah. Boleh Bunda Nisma. Pokoknya kalau sertifikatnya apa dari manapun ya selama itu jelas. Nanti kita juga bantu cek lagi. Insya Allah. Bisa kok. Ya betul. Ada Bunda Ana dari Kuningan. Kalau mau uang berarti 10 juta minimal ya. Selama 2 tahun. Ya 2 tahun itu defaultnya ya. Harapannya 2 tahun karena kalau dalam dunia usaha setahun itu cepet banget ya, tapi kalau 2 tahun ini mitra Nazir kita punya nafas untuk mengelolanya gitu ya. Apa beda dengan Ewa Gold Miracle Gold? Yang pertama sama-sama punya kita, sama-sama mitra Nazir Wakaf Peradaban, sama-sama ada wakafnya. Bedanya apa? Bedanya brand sama yang kedua marketing plan-nya. Ya, jadi marketing plan-nya kalau Ewa Gold ada jenjangnya, ada harga distributor, ada harga konsumen ya, ada harga agent. Kalau Miracle Gold itu memang ada aplikasinya Bapak Ibu. Ada sistem yang berbeda dan sistemnya lebih lengkap. Ada konsep apa namanya beli emas tapi langsung disimpan, ada beli emas langsung disirkahkan, itu di eh, Miracle Gold. Jadi ada pilihan-pilihan menunya. Bisa juga beli emas tanpa kemasan dulu. Nah, kalau yang modelnya begitu adanya di Miracle Gold. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau nabung kecil-kecil, bingung ya. Kalau beli kemasannya kan lumayan tuh jadi tinggi. Nah, boleh tuh nabung beli emasnya aja. Nanti ketika sudah terkumpul dengan batas tertentu, baru ditarik, baru dibayar kemasannya. Nah, itu jadi beda konsep aja sih. Nanti teman-teman boleh dalemin lagi di apa? Di acara yang berbeda ya. Insya Allah juga setiap hari apa ya, saya lupa. Ada memang khusus untuk mengenalkan produk ya. Nah, malam ini memang spesifik kita bicara memaksimalkan harta kita menjadi logam mulia. Kemudian yang kedua, yuk kita ikut gerakan wakaf produktif untuk apa? Untuk bisa mendapatkan sesuai judul kita malam ini, untung dunia akhirat tadi. Gitu. Oh iya, Bunda, itu linknya ada dua ya. Kalau yang Bunda lihat judul linknya, kalau link yang Iwo ada tulisan Iwo-nya. Nah itu ya, jadi ada kalau yang Bunda ada 100.000 itu wakaf permanen. Jadi kalau wakaf permanen tidak ada batasan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tiap hari 10.000, setiap bulan 50.000 nggak apa-apa. Ya, saran saya tiap bulan Bapak Ibu udah mulai rajin wakaf karena yang jadi bekal abadi itu wakaf sebenarnya. Ya, jadi ada dua link ya, teman-teman jangan sampai salah yang di-share. Nah, untuk malam ini, kalau ingin ikut program IVO, isi yang eh, linknya bit.ly garis miring pendaftaran underscore IWO. Nah, itu sudah di-share tuh. Ada rekamannya insya Allah. Nanti boleh Japri admin Afan nih Bunda tuh ada di kolom chat. Nanti Japri aja. Takutnya apa kita nggak tahu nomornya. Boleh Japri adminnya yang butuh rekamannya, insya Allah dalam 1-2 hari ini ada rekamannya nanti. Ya, jadi yang 100 juta gerakan 50.000 wakif itu gerakan yang permanen. Jadi malam ini memang fokus yang produktif. Nah, di yang di sehari yang lalu itu saya edukasi untuk wakaf permanen. Jadi masing-masing kita ini harus punya target Bapak Ibu. Walaupun kita nggak ikut program wakaf produktif yang temporer Bapak Ibu, saran kita pribadi punya target wakaf permanen. Ya, minimal seumur hidup pernah berwakaf 1 juta. Kenapa keluar angka 1 juta? Biar kelihatan gampang aja. Padahal mah nggak ada juga batasannya. Boleh semaksimal mungkin silahkan. Kenapa? Karena yang menjadi bekal abadi nanti yang pahalanya terus mengalir Bapak Ibu adalah wakaf. Ya, wakaf Bapak Ibu.
Ini harta yang bakal nyelamatin kita. Harta tuh cuma tiga, yang dimakan dan itu pasti habis, yang dipakai pasti usang, dan yang ketiga adalah yang disedekahkan. Inilah yang abadi. Nah, sedekah itu bisa dilakukan kalau kita masih hidup. Gimana caranya biar kita bisa bersedekah? Walaupun kita udah nggak hidup di dunia, yaitu wakaf. Gitu ya, Ayah Bunda. Jadi berwakaflah mulai hari ini rutin. Nggak usah besar-besar, 100.000 per bulan atau 100.000 per minggu boleh ya teman-teman, sampai batas tertentu. Mau targetnya 1 juta boleh, 10 juta boleh, 100 juta boleh, ya kan kita yang punya target ya Bapak Ibu. Kalau untuk urusan dunia saja Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita mau pensiun nih, kita mikirin gimana caranya ya biar saya punya passive income, saya ngapa-ngapain tapi dapat uang gitu ya. Lah pensiun dari perusahaan aja kita pikirin, terus pensiun dari dunia, kenapa kita nggak pikirin? Harusnya kita berpikir gimana caranya ya kalau saya udah pensiun di dunia, kalau saya udah meninggal, saya tetap bisa dapat pahala sholat, saya tetap bisa dapat pahala nyantunin anak yatim, saya tetap bisa dapat pahala berdakwah. Gimana caranya? Wakaf. Ya, dengan wakaf Bapak Ibu, ternyata wakafnya disalurkan ke masjid. Masjid itu ketika disalurkan wakaf bisa beroperasi, ada orang yang sholat, ada orang yang ngaji, maka pahalanya mengalir. Kemudian disalurkan ke anak yatim, di situ banyak anak yatim belajar, terbina, terdidik, maka pahalanya mengalir. Walaupun kita udah nggak ada, pahalanya mengalir. Jadi ini bukan perkara bicara hanya yang temporer ya, tapi Bapak Ibu juga harus punya rencana jangka panjang gimana caranya saya punya wakaf permanen. Nah, kalau yang permanen itu nanti linknya beda. Ya, linknya boleh tanya lagi ke admin Afan atau nanti biar nggak bingung ya, tanya aja ke admin Afan atau di atas tadi saya lihat udah ada yang share juga, tapi biar nggak bingung ya. Nah, Bapak Ibu silahkan harus punya target insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahin ya. Untuk wakaf permanen tidak ada batasan ya, Bunda. Boleh berapapun. Sampai saat ini tiap berapa pekan ada yang japri. Mas Dedi titip ya, kirimin buktinya ada 100.000, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, Allah tidak melihat besarannya. Ingat Bapak Ibu, Allah melihat keikhlasannya dan istiqomahnya. Kalau Allah hanya melihat besarnya, maka Allah nggak adil. Ya, yang dapat pahala besar itu hanya orang yang kaya raya aja, yang masuk surga yang banyak duit aja, nggak gitu konsepnya ya. Allah tuh melihat Bapak Ibu, sedekah terbaik buat setiap orang tuh ukurannya beda-beda. Ada yang terbaik 1 juta, ada yang terbaik bagi dirinya 100 juta, bahkan ada yang terbaik bagi diri seseorang itu mungkin 100.000, karena memang hartanya maksimal segitu. Ya, jadi secara persentase walaupun 100.000, karena harta dia cuma 200.000, kan berat juga tuh. Ya beda yang 1 juta, mungkin di rekeningnya 10 juta. Persentasenya beda. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, eh, tidak ada besarannya, ya berapapun nilainya. Tapi kalau saya boleh mengajak, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Insya Allah ya. Zakat beda ya Bunda ya. Zakat itu penyalurannya di 8 asnaf itu sudah ditetapkan, tidak boleh diwakafkan, langsung disalurkan karena zakat itu fungsinya untuk pertolongan pertama ya pada yang membutuhkan, yang lapar, yang butuh dibantu, yang sedang kelilit hutang, itu fungsi zakat. Ya, infak juga jangka pendek. Nah, wakaf ini untuk pertolongan jangka panjang. Jadi memang skema sedekah ini ada beberapa bentuk ya dan semuanya punya fungsi gitu. Sudah terjawab semua ya, semua ya. Alhamdulillah. Siap, Bunda Septiana. Makasih ya sudah bergabung di wakaf permanennya. Baik, Bunda, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin saya akhiri. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Zoom malam ini. Saya senang banget, saya bahagia banget masih ditakdirin sama Allah bisa melakukan banyak hal yang kebaikan dan dikumpulkan dengan orang-orang baik malam ini dengan ayah bunda semua. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan hanya di dunia tapi juga nanti kita saling mencari ya di surganya. Amin insya Allah. Mohon maaf lahir batin ayah bunda kalau masih banyak kekurangan, kesalahan dalam penyampaian dan mohon doa juga ya buat kami di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah jagain, ya Allah apa ya bahasanya ya, berikan petunjuk, perlindungan buat kita semua. Mudah-mudahan wakaf peradaban ini bisa menjadi
solusi umat, ya, solusi kebangkitan ekonomi umat lewat gerakan wakaf produktif yang kita mulai hari ini insya Allah. Barakallah, terima kasih ayah bunda semua. Dari saya mungkin itu ya, Ustaz Tirgi. Sebagai penutup, jangan tunda-tunda niat baik karena hari esok belum tentu ada. Insya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Bunda, Bapak semuanya tadi sudah disampaikan closing statement sekaligus nasihat yang sangat indah yang disampaikan oleh Bunda. Jangan ditunda-tunda kebaikan karena hari esok belum tentu ada. Maka dari itu, segerakan ya Bunda kalau misalnya ada niat baik dan kesempatan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan usia dan juga keberkahan ilmu dan insya Allah masuk surga bersama-sama. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita doakan ya Bunda, Ustaz Dedi dan juga Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, Komunitas PPA dan Miracle Gold serta IAA Gold senantiasa Allah berikan keberkahan dan juga keberlimpahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sama-sama cukupkan Bunda, Ayah, sahabat-sahabat semuanya dengan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat dan juga selalu istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.